memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda maupun sebaliknya ya. Untuk alat-alatnya yang dibutuhkan tentu kursi rodanya, kemudian ini ada foam yang sedang berisi handscoon yang bersih. Untuk penggunaan handscoon ini disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau memang pasiennya memiliki salah satu penyakit yang bisa menularkan melalui keringat, itu tentu kita harus menggunakan handscoon. Tetapi kalau memang pasiennya aman, tidak memiliki penyakit tersebut, kita tidak usah menggunakan handscoon ya. Untuk yang pertama akan saya contohkan, ini akan memindahkan pasien dari atas tempat tidur ke kursi roda. Oke, sebelumnya kita masuk ke tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi ini yang pertama tentu kita melakukan verifikasi data ya. Kalau memang pasiennya sadar, itu kita bisa langsung tanyakan ke pasiennya nanti ketika masuk ke ruangan pasien ya. Dan sebelum kita masuk ke ruangan pasien, tentu kita harus mencuci tangan dulu. Oke, sekarang kita akan melakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah ya. Yang pertama tentu kita nyalakan air, kemudian kita basahi tangan kita. Pertama adalah bagian dalam tangan kita putar, kemudian yang kedua punggung tangan kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari, kemudian dengan teknik mengunci, kemudian bagian ibu jari kanan dan kiri, dan yang terakhir bagian kuku. Setelah selesai, kita bisa ambil tisu, kemudian menutupnya bisa menggunakan tisu ataupun dengan bagian siku. Ya, baik, selanjutnya kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah di bawah air mengalir. Kita nyalakan airnya, kemudian kita ambil sabunnya. Gerakan pertama, telapak tangan dengan memutar, kemudian punggung tangan. Yang kedua, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat punggung tangannya, kemudian ibu jari kanan dan kiri, yang terakhir bagian kuku. Kemudian kita bilas, kemudian kita ambil tisu. Kita buang. Oke, setelah mencuci tangan, kita melakukan verifikasi data ke pasien. Sebelumnya setelah mencuci tangan, kita lakukan verifikasi data dengan mendatangi pasien langsung. Selamat siang, apakah benar dengan Ibu Yevka? Baik Ibu, saya cek dulu ya Bu. Kita lihat nama beserta tanggal lahirnya. Oke, Ibu, saya perawat Anda. Hari ini saya berdinas dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Saya melihat dari data rekam medis Ibu, saat ini Ibu harus dilakukan pemeriksaan ronsen Bu. Jadi nanti Ibu difoto bagian dadanya dan kita memang harus mendatangi ruang ronsennya. Gitu. Jadi nanti Ibu akan dipindahkan dari atas tempat tidur menggunakan roda untuk dilakukan pemeriksaan ronsen. Apakah Ibu bersedia? Ya. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya ambil dulu untuk kursi rodanya Bu. Oke, setelah mengambil kursi roda dan sudah ada di ruangan pasien, kita buka kursi rodanya. Kemudian jangan lupa rodanya dikunci. Caranya seperti ini. Kemudian yang satu lagi
Kemudian jangan lupa untuk bagian kakinya dibuka. Kemudian tempatkan kursi roda bersampingan dengan tempat tidur supaya memudahkan pasien ketika berpindah. Kemudian ini untuk memudahkan pasien turun, kalau memang di ruangan ada boleh digunakan. Kemudian kita dekatkan ke pasien. Ya Ibu, ini saya sudah mengambil kursi rodanya. Sekarang saya akan mulai memindahkan Ibu, ya. Permisi ya Bu, saya buka bagian selimutnya. Kemudian kaki pasien kita miringkan ke samping. Bu, permisi ya Bu, saya bantu. Kemudian kita bantu pasien untuk bangun sampai kaki pasien menjuntai ke bawah. Kemudian posisi terawat, kakinya itu harus kuda-kuda seperti ini. Tujuannya supaya kita bisa menopang berat badan pasien, takutnya pasien pusing dan lain sebagainya. Jadi bisa kita pegang, ya. Setelah posisi kuda-kuda, kita tempatkan kedua tangan kita di bagian ketiak pasien. Kemudian keempat jari ini melebar ke bagian belakang. Setelah itu minta pasien untuk berdiri perlahan-lahan. Ibu silahkan berdiri, silahkan turun. Kemudian tempatkan pasien membelakangi kursi roda. Minta pasien memegang bagian tangan kursi roda dan setelah duduk kita tempatkan kaki pasien. Permisi Bu. Kemudian satunya lagi kita gunakan selimut biasanya. Setelah itu jangan lupa kita buka kuncian bagian rodanya. Oke, setelah itu kita siap mengantar pasien ke ruang rawat. Oke, tindakan selanjutnya adalah memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur, ya. Untuk tahapannya, untuk persiapan alatnya sama, tahapannya justru yang beda ya. Ulangi. Tindakan selanjutnya adalah memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur, ya. Untuk persiapan alat, kemudian prainteraksi itu masih sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakan hanya di prosedurnya, ya. Sekarang kita sudah membawa pasien dari ruang radiologi untuk dibawa kembali ke ruangan. Setelah sampai di ruangan, kita kunci bagian rodanya. Kemudian kita pastikan juga bed tempat tidur pasien itu sudah terkunci, dan ini sudah terkunci, ya. Setelah itu kita pindahkan selimut pasien. Kemudian kita buka bagian kakinya. Kemudian kita posisikan sama seperti yang sebelumnya dengan teknik kuda-kuda. Kemudian kita pegang bagian ketiaknya. Minta pasien untuk berdiri. Silakan Bu, berdiri. Kemudian tempatkan pasien duduk di tempat tidur. Oke, kemudian kita posisikan kembali seperti semula, senyamannya pasien, ya. Setelah pasien rapi, kita tetap harus melakukan evaluasi. Ibu, bagaimana Bu tadi ketika perjalanan ke ruang radiologi, apakah ada pusing dan lain sebagainya?
sedikit pusing sih, tapi nggak apa-apa. Ya, sedikit pusing tapi masih nggak apa-apa ya Bu. Ya. Baik, mungkin nanti bisa saya cek kembali tekanan darah dan lain sebagainya. Oke, baik Bu. Sekarang sudah selesai ya Bu pemeriksaan ronsennya. Saya tinggal, selamat beristirahat ya Bu. Setelah itu kita merapikan alat ya. Kita kembalikan kembali ke posisi awal untuk kursi roda. Kemudian kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah seperti yang sebelumnya. Setelah itu jangan lupa kita lakukan dokumentasi dengan menuliskan evaluasinya secara subjektif yang pasien katakan, kemudian objektifnya apa, kemudian tindakan apa yang tadi kita berikan, yaitu mengantar pasien ke ruang radiologi. Terima kasih.